Sahabat semuanya, beberapa waktu terakhir, jagat kenuan kembali ramai. Bukan karena sebuah kegiatan besar, bukan karena gebrakan sosial, tapi karena konflik internal yang menyentuh pucuk tertinggi organisasi, PBNU Pengurus Besar, Nahdlatul Ulama. Sebuah keputusan besar terjadi. Ketua PBNU dicopot oleh Rais Ngam, dan untuk sementara, ditunjuklah seorang penjabat ketua PBNU untuk mengisi kekosongan. Ini bukan peristiwa kecil. Ini bukan peristiwa biasa, dan bagi warga NU ini bukan sekadar dinamika organisasi, tapi sesuatu yang menyentuh hati, karena NU adalah rumah besar bagi jutaan umat. Dalam konten kali ini, kita akan membahas perkembangan ini secara mendalam. Apa yang terjadi? Siapa saja tokoh yang terkait? Bagaimana reaksi warga NU? Bagaimana pula suara dari kalangan non-NU? Dan apa makna yang bisa kita petik dari kejadian ini? Untuk memahami konflik ini, kita harus mulai dari struktur tertinggi dalam Nahdlatul Ulama. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama, terdapat dua pucuk kekuasaan besar. 1. Rais Ngam, pemegang otoritas tertinggi dalam bidang keagamaan dan keputusan prinsipil. 2. Ketua Umum PBNU, pemimpin dalam urusan tanfidziyah atau pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi. Secara sistem, Rais Ngam memiliki otoritas untuk mengarahkan dan, dalam kondisi tertentu, mengambil langkah-langkah penyelamatan organisasi. Konflik yang terjadi saat ini berawal dari ketidakharmonisan antara Rais Ngam dan Ketua PBNU, yang menurut informasi berkembang, berbeda-beda versinya terkait keputusan administratif, kebijakan internal, tata kelola organisasi, dan dugaan adanya jalur komunikasi yang tidak sejalan. Setelah melalui proses internal yang cukup panjang, Rais Ngam akhirnya mengeluarkan keputusan pencopotan Ketua PBNU dan menunjuk seorang PJ Ketua PBNU untuk menjalankan tugas-tugas harian. Disinilah gelombang besar reaksi mulai muncul. Dalam konflik ini, beberapa tokoh memiliki posisi yang sangat sentral. 1. Rais Ngam, PBNU. Sebagai pemegang otoritas tertinggi Syuriah, Rais Ngam mengambil tindakan berdasarkan kewenangannya menurut AD atau ARTNU bagi sebagian kalangan. Langkah ini dianggap sebagai bentuk penyelamatan organisasi. Namun bagi sebagian lainnya, dianggap terlalu jauh dan perlu musyawarah lebih luas. 2. Ketua PBNU yang dicopot. Beliau adalah tokoh nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam organisasi. Banyak warga NU yang merasa kehilangan karena selama masa jabatannya terdapat berbagai program strategis dan pembenahan administratif yang sedang berjalan. Pencopotan ini mengejutkan banyak kalangan, bahkan memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari isu perbedaan gaya kepemimpinan hingga dinamika politik di sekitar NU. 3. Penjabat Ketua PBNU PJ, Ketua PBNU. Tokoh ini kini memegang kendali sementara. Tugasnya berat, menenangkan suasana, mengelola organisasi, dan memastikan roda PBNU tetap berjalan. Penunjukan PJ ini membuat suasana sedikit mereda, tapi sekaligus menegaskan bahwa ada kekosongan struktural yang perlu diisi sampai ada keputusan definitif. 4. Para kiai sepuh NU. Banyak kiai karismatik dari berbagai daerah memberikan nasihat agar NU kembali pada marwahnya. Ada yang mendukung Rais Ngam, ada yang menyayangkan pencopotan, tapi hampir semuanya sepakat pada satu hal, NU harus tetap utuh. 5. Warga NU di akar rumput. Ini kelompok yang paling banyak bersuara. Mereka bukan tokoh, bukan pejabat organisasi, tetapi merekalah pemilik NU sesungguhnya. Ketika keputusan ini mencuat, media sosial langsung dipenuhi suara-suara dari warga NU. Satu kelompok yang mendukung keputusan Rais Ngam. Mereka berpendapat bahwa Rais Ngam menjalankan kewenangannya, dan tindakan ini dianggap sebagai langkah penyelamatan dari potensi masalah yang lebih besar. Mereka percaya bahwa Rais Ngam memiliki pandangan jauh dan bijaksana. 2. Kelompok yang merasa tidak setuju. Kelompok ini menyayangkan pencopotan. Mereka melihat Ketua PBNU sebelumnya sedang menjalankan program-program besar, dan merasa bahwa konflik ini seharusnya diselesaikan lewat musyawarah dan tabayun, bukan pemecatan langsung. 3. Kelompok yang bingung dan sedih. Ini kelompok terbesar. Mereka merasa dua tokoh besar NU sedang tidak harmonis. Sebagai warga NU yang sayang pada organisasi, mereka merasa terluka. Ada warga yang berkata, kalau para kiai saja tidak akur, bagaimana kami mau tenang? Ada pula yang mengingatkan, NU ini besar bukan karena konflik, tapi karena kebersamaan. 4.
Suara para santri dan pemuda NU. Generasi muda NU merasa peristiwa ini adalah ujian kedewasaan organisasi. Banyak yang berharap para pemimpin turun tangan menenangkan, bukan justru saling menguatkan perbedaan. Menariknya, bukan hanya warga NU yang ikut bersuara, banyak masyarakat umum, termasuk non-NU, memberikan tanggapan. 1. Sebagian non-NU merasa prihatin. Mereka melihat NU sebagai pilar moderasi Islam Indonesia. Konflik di pucuk pimpinan NU, mereka anggap berpotensi melemahkan stabilitas sosial keagamaan. 2. Sebagian lainnya menilai ini dinamika biasa. Bagi mereka, setiap organisasi besar pasti mengalami konflik. Yang penting adalah cara menyelesaikannya. 3. Ada pula yang khawatir konflik ini merembet ke bawah, terutama karena NU memiliki basis massa yang sangat besar. Mereka khawatir perbedaan pilihan di tingkat elit bisa memecah persatuan umat. Jika dirangkum, akar persoalan ini bisa kita pahami dalam beberapa poin. 1. Perbedaan gaya kepemimpinan di tingkat pusat. 2. Komunikasi internal yang tidak selalu sejalan. 3. Interpretasi berbeda terhadap kewenangan masing-masing struktur. 4. Tekanan politik dari luar yang mungkin ikut mempengaruhi dinamika. 5. Pertarungan visi masa depan Nahdlatul Ulama. Namun di balik itu semua, persoalan ini mengingatkan kita pada satu hal, bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi manusia. Dan di mana ada manusia, pasti ada ujian. Tapi Nahdlatul Ulama selalu punya kekuatan besar, kebijaksanaan para kiai, dan keteduhan jamiah. Di tengah badai ini, ada satu hal yang harus terus dipegang. Nahdlatul Ulama tidak akan runtuh hanya karena konflik. Sejak didirikan pada 1926, Nahdlatul Ulama sudah melewati ujian politik, ujian kekuasaan, ujian sosial, bahkan ujian ideologi. Dan Nahdlatul Ulama tetap berdiri tegak sampai hari ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita semua, para santri, warga biasa, para kiai, bahkan simpatisan dari luar, tetap menjaga hati agar tidak ikut terpecah. Karena pada akhirnya, Nahdlatul Ulama adalah rumah besar, dan rumah besar selalu punya ruang untuk berdamai. Semoga para pemimpin Nahdlatul Ulama kembali bertemu, bermusyawarah, bertabayun, dan memutuskan yang terbaik untuk umat. Semoga Allah menjaga Nahdlatul Ulama. Semoga setiap konflik menjadi jalan menuju kedewasaan dan kematangan. Dan semoga kita semua selalu diberi hati yang jernih.